Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas TMT 1D dan juga 1E. Berikut ini adalah pembahasan latihan kita di materi minggu ke-10 ya. Semoga terdengar jelas karena saya agak kurang sehat, agak flu, jadi pembahasan ini baru saya bikin sekarang. Dan semoga terdengar jelas. Kalau nanti ada yang kurang jelas masih boleh ditanyakan di grup kelas masing-masing ya, di WA. Saya mulai dari definisi. Di tugas yang saya lampirkan ke Anda, saya sudah memberikan tambahan definisi yang ini belum saya bahas di PPT materi. Jadi ini akan membantu Anda untuk menjawab pertanyaan di bawahnya dan mengarahkan kita untuk menentukan nilai kebenarannya. Jadi ini cheatnya, bantuannya. Jadi karena Anda juga mendapatkan materi tentang teori himpunan di mata kuliah yang lain, maka ketika menentukan menentukan nilai kebenaran untuk kasus yang jelas seperti ini, misalkan kasus tentang bilangan atau tentang persamaan-persamaan dalam matematik, sebenarnya kita bisa menentukan via himpunan nilai kebenaran. Jadi ini adalah irisan antara materi logika dan juga materi himpunan. Jadi saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa sebenarnya memang konsep dalam logika itu ya sama dengan konsep himpunan dan seterusnya. Oke. Ada istilah yang kita sebut sebagai himpunan nilai kebenaran atau biasanya kita singkat HNK. Memang tidak setiap buku membahas tentang himpunan nilai kebenaran karena memang ini hanya berlaku kalau nanti yang ditelaah itu ya berupa hal-hal yang bisa dihimpunankan gitu ya kasarnya. Definisinya, untuk setiap proposisi PX yang berkenaan dengan semesta pembicaraan U, himpunan bagian P dari U didefinisikan dengan P sama dengan X elemen semesta, di mana PX merupakan pernyataan benar-benar disebut sebagai himpunan nilai kebenaran. Jadi nilai-nilai X yang ada di dalam himpunan semesta yang bisa membuat PX itu menjadi pernyataan yang bernilai benar, itu kita sebut sebagai himpunan nilai kebenaran. Jadi kalau kita kumpulkan semua X yang membuat PX itu menjadi benar, maka kita sebut sebagai himpunan nilai kebenaran. Sederhananya seperti itu ya. Terus definisi 2 ini berkenaan dengan translate simbol antara logika dengan himpunan. Sebentar. Oke. Di situ kita masih ingat ya bahwa kita punya 4 operator utama, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi plus negasi otomatis ya. Bahwa ternyata kalau saya punya PX, sebuah predikat yang sudah sebuah predikat ya dengan variabel X, kemudian dikasih negasi depannya, berarti himpunan nilai kebenarannya adalah P komplement. Saya tulis P aksen itu artinya P komplement. Saya nggak tahu di himpunan Anda pakai P aksen atau P C gitu yang di atasnya C. Sama aja. Kemudian kalau P disjungsi Q, karena kita membacanya atau, maka itu berkorelasi dengan P gabungan Q. Jadi teori disjungsi itu akan berkorelasi dengan teori gabungan di himpunan ya. Kemudian kalau P dan Q, karena dia merupakan konjungsi, dia berkorelasi atau berhubungan dengan irisan kalau di teori himpunan. Sedangkan untuk implikasi P maka Q, masih ingat kan bahwa P maka Q implikasi itu ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q ya. Itu masih berkorelasi. Negasi P sendiri dia berkorelasi dengan P aksen, kemudian disjungsi itu gabungan, sedangkan Q ya himpunan Q. Jadi untuk untuk implikasi maka HNK-nya adalah P aksen gabungan Q. Nah, sedangkan untuk terakhir untuk biimplikasi itu kan sama dengan implikasi dua arah. Nah, jadi ketika kita tentukan HNK-nya sebenarnya mirip dengan implikasi P aksen disjungsi Q, tapi kita iriskan dengan sebaliknya, yaitu P gabungan negasi Q komplement. Q komplement.
Seperti itu ya. Kita coba, saya ingin menunjukkan kepada Anda kalau kita coba menggunakan himpunan bilangan karena lebih mudah ya. Kalau di himpunan bilangan lebih mudah melihatnya. Di sini saya tentukan nilai U-nya, semestanya. Jadi semesta yang dibicarakan tidak semua bilangan. Di sini semestanya saya batasi bilangan asli kurang dari sama dengan 10. Ya. Kemudian sudah bisa ya bilangan asli kan mulai dari 1 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Kemudian kita diberikan beberapa predikat sebagai berikut: PX, QX, RX, SX dengan keterangan sudah diberikan di sana. Nah, kalau kita diminta menentukan HNK-nya masing-masing predikat, maka kita bisa menulis dengan mendaftar anggota himpunannya. Ingat, di sini yang harus saya tertibkan adalah kalau kita ngomongin himpunan atau HNK berarti sudah nggak pakai X. Kalau predikat masih pakai X. Contohnya seperti ini. Nah, kan ingat predikat itu sama di bawahnya proposisi kan. Nah, proposisi simbolnya huruf kecil, predikat juga huruf kecil ya. Pakai X sebagai variabelnya karena di sini variabelnya X, menyesuaikan. Tapi kalau kita sudah ngomongin himpunan, maka X-nya hilang dan hurufnya menjadi huruf besar karena kalau kita ngomongin himpunan, aturan penulisannya dia menggunakan huruf kapital ya. Sehingga contohnya di situ P adalah 1, 2, 3 karena PX-nya predikatnya berbunyi X kurang dari sama dengan 3. Berarti kita mencari bilangan asli kurang dari sama dengan 10 yang bernilai kurang dari sama dengan 3 gitu ya. P123 Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian R karena X lebih besar dari 3 berarti kan 3-nya nggak ikut. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan SX itu kan X adalah kuadrat dari bilangan bulat. Berarti S-nya adalah 1, 4, dan 9. Gitu ya. 1, 4, dan 9. Oke. Nah, untuk yang B selanjutnya, untuk yang B, tentukan HNK dari masing-masing predikat gabungan. Nah, dengan cara mendaftar anggota himpunan. Nah, kalau ini kita tinggal melihat yang definisi ini tadi. Nah, definisi 2. Kalau predikatnya apa, kita tinggal menyesuaikan. Nah, kalau Anda lihat jawabannya seperti ini ya, boleh di-pause nanti. Di sini saya tulis soalnya. Dan mohon maaf ya, ini harusnya untuk yang sebelah kiri ini harusnya dia pakai huruf kecil. Salah ini ya, saya yang menulisnya ya salah. Oke, biar saya ralat dulu sebentar. Nah, sudah ya, ini sudah pakai huruf kecil yang sudah benar, ini predikatnya. Nah, di sini ini Anda tinggal mengecek jawaban ini, nanti silakan di cross check. Nah, ini huruf kecil nih, masih salah ya. Sebentar. Oke, nah ini sudah. Monggo, silakan dicek satu persatu ya sambil ditelaah. Ini implikasi berarti P aksen gabungan Q. P aksennya apa? Berarti kalau P aksen itu kan komplement, berarti kan mulai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian digabungkan dengan Q. Salah ya ini ya. Oke. Kalau ada yang salah, monggo sambil dicek ya. Kayaknya yang ini salah nih, yang ini. Yang ini masih salah nih, yang ini. Saya kuning-kuning ya. Nanti silakan dibenerin. Ini sambil di pause. Nanti kalau masih ada yang salah lagi boleh dicek ke saya karena angka-angka karena cukup banyak. Kemarin saya nggak sempat ngecek ulang. Nanti yang ini silakan dicek kembali. Boleh di-share di grup nanti kalau masih ada yang salah ya, supaya teman-temannya juga tahu. Oke, next untuk yang selanjutnya, yang C ya. Yang C itu Anda diminta menentukan nilai kebenaran dari masing-masing proposisi berikut. Sebentar. Kalau gitu, nah ini juga masih ada salah simbol nih. Kalau gitu biar saya benerin dulu. Sebentar. Baik, untuk yang ini tadi, untuk yang B yang saya cek ulang sudah ketemu bahwa tadi yang pertama itu salah adalah poin 3 sama poin 4. P gabungan R itu dia menjadi 1, 2, 3 sampai 10. P komplement digabungkan dengan Q
P komplement digabungkan dengan Q itu juga akan menjadi 1, 2, 3, 4 sampai 5 sampai 9, 10 ya. Yang lain kalau masih ada yang salah monggo nanti silakan dicek ya. Saya langsung kembali ke yang nomor C. Nah, nomor C ini yang masih salah adalah penulisan hurufnya, harusnya ini huruf kecil ya. Nanti biar saya ralat ulang. Yang saya beri catatan di sini adalah kalau dia itu proposisi yang kuantornya universal, dia itu akan bernilai benar kalau HNK-nya itu sama dengan semestanya. Jadi sama dengan semua anggota himpunan semesta. Kenapa? Karena kuantornya universal. Universal itu kan ngomongnya semua. Universe sama dengan semesta gitu ya. Sedangkan yang di bawahnya ini sudah saya ralat barusan. Proposisi yang kuantornya eksistensial atau kuantor ada itu dia baru bernilai benar jika dan jika HNK-nya tidak sama dengan himpunan kosong gitu. Kenapa? Cukup tidak sama dengan himpunan kosong aja, karena di sini ngomongnya adalah ada itu pokoknya kalau ada satu aja sudah benar kan gitu, berarti sama dengan konsep bahwa HNK-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong. Selama dia tidak sama dengan himpunan kosong berarti tetap benar gitu ya. Coba teori ini kita terapkan di sini. Untuk soal ini penulisan simbolnya salah ya, harusnya huruf kecil. Nah, di sini yang harus hati-hati adalah ada satu soal yang kuantornya hanya satu untuk sebuah kalimat majemuk. Tapi untuk yang nomor 6 dan seterusnya ini dia kalimatnya majemuk, tapi setiap proposisi, setiap predikat dia punya kuantor sendiri-sendiri. Nah, ini nanti cara penentuan nilai benar salahnya juga berbeda. Gitu kita cek ya. Nah, ini kuantornya universal. Kemudian predikatnya negasi SX, berarti kan HNK-nya adalah S komplement. Nah, S komplement isinya ini. Apakah sekarang kalau mengecek dia itu benar atau salah, tinggal kita cek dia kuantornya apa. Di sini kan kuantornya universal, berarti kita cek apakah dia ini HNK-nya ini sama dengan U semesta atau tidak gitu. Nah, ternyata kan dia tidak sama dengan semesta kan, karena semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Karena tidak sama, berarti kita simpulkan I1 nilainya adalah salah. Kemudian untuk yang I2, dia kuantornya adalah eksistensial, ada. Nah, predikatnya negasi Rx, berarti kan HNK-nya adalah R komplement, nilainya 1, 2, 3. Sekarang karena kuantornya adalah eksistensial, tinggal kita cek dia ini himpunan kosong atau tidak. Nah, karena ada isinya kan 1, 2, 3, berarti kan bukan himpunan kosong kan, karena R aksen atau R komplement tidak sama dengan himpunan kosong, berarti sudah memenuhi definisi ini benar untuk kuantor eksistensial, sehingga kita simpulkan dia bernilai benar. Lagi nomor 3 ada, nah ini kuantornya eksistensial, kemudian predikatnya P disfungsi Rx, berarti kan HNK-nya adalah P gabungan R. Lah, P gabungan R itu 1, 2, 3, sampai 10. Sudah. Nah, karena kuantornya eksistensial, tinggal kita cek HNK ini tadi himpunan kosong atau tidak gitu. Jelas tidak kan? Ini sudah terlihat. Kan ada isinya. Karena bukan himpunan kosong, berarti dia kita simpulkan benar. Gitu. Bu, ini kan lengkap semuanya sama dengan semesta. Ya nggak masalah. Yang penting ketika dia itu kuantornya eksistensial, kita cuman melihatnya adalah dia himpunan kosong atau tidak gitu. Selama bukan himpunan kosong berarti sudah benar ya. Oke. Yang nomor 4. Predikatnya PX maka QX formulanya. Kemudian kuantornya universal. Kita lihat HNK-nya untuk implikasi adalah P komplement gabungan Q. Dan setelah dicek ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Lengkap kan? Oke, sudah. Kemudian kuantornya universal. Tinggal kita cek apakah HNK ini tadi sudah sama dengan semesta atau universe U-nya. Ternyata kan sama, karena U-nya adalah bilangan asli mulai dari 1 sampai 10. Berarti kan lengkap. Ini kan sama persis kan dengan semestanya kan. Nah, karena HNK-nya ini sama dengan semesta, berarti kita simpulkan dia bernilai benar gitu. Ya, lihat ya, kelihatan ya bedanya ya. Jadi kalau kuantor eksistensial
seperti apa, kuantor universal seperti apa gitu. Ini sama, nomor 5 sama ya konsepnya, nanti dicek. Kemudian untuk nomor 6, misalkan yang seperti ini nomor 6. Yang depan kuantor universe, yang belakang kuantor eksistensial. Berarti kita cek HNK-nya masing-masing dulu. Untuk P itu kan 1, 2, 3, sedangkan S komplement ini seperti ini. Nah, karena sendiri-sendiri mereka punya kuantor sendiri-sendiri, berarti ya kita cek sendiri-sendiri. Yang depan kuantor universe, apakah P-nya itu sama dengan U? Ternyata kan tidak. P tidak sama dengan U. Sehingga di sini dia kita simpulkan bernilai salah. Sedangkan untuk yang belakang S komplement, berarti kan ini karena S negasi S berarti kan S komplement, kuantornya eksistensial. Sekarang kita cek apakah S itu tidak sama dengan S komplement tidak sama dengan himpunan kosong? Iya, benar. Berarti yang belakang dia bernilai benar. Menurut hukum disjungsi S disjungsi B, dia tetap bernilai benar. Kemudian untuk yang bagian bawahnya konsepnya sama ya, tapi dia menggunakan konjungsi. Yang sini dia menggunakan implikasi. Nanti kita akan tetap pakai hukumnya implikasi. Contohnya ini, salah maka salah. Berarti kan dalam hukum implikasi kan tetap bernilai benar gitu. Jadi yang kemarin-kemarin tetap kita pakai ya. Hati-hati kalau dia kuantornya itu sendiri-sendiri kayak ini ya. Monggo nanti silakan sambil dicek. Ini yang harus saya benahi adalah penulisan. Harusnya kalau masih predikat itu masih huruf kecil ya, mohon maaf. Nanti biar saya benerin gitu. Terakhir untuk nomor 2 tapi banyak ya. Nomor 2 tapi banyak. Kita diminta mengubah kalimat berikut. Nomor 2A. Di sini Anda diminta untuk menentukan kalimat ini diubah ke dalam bentuk simbolik, kemudian ditentukan nilai kebenarannya. Jadi perhatikan kuantornya apa. Nah, untuk yang A, untuk setiap X bilangan bulat dengan X kurang dari 0 berlaku X lebih dari 1 atau sama dengan 1. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa kuantor yang paling depan kalimatnya adalah untuk setiap. Berarti dia kan kuantor universal ya kan. Kemudian sampai depan ini, sampai sebelum kata berlaku ini berarti dia masih menunjukkan keterangan kuantornya dan universe-nya atau himpunan semesta. Sedangkan mulai kata berlaku sampai ke belakang ini adalah predikatnya gitu ya. Nah, karena di sini ini universe-nya dikatakan bilangan bulat dengan X kurang dari 0, berarti dia ini adalah bilangan bulat yang bernilai negatif gitu ya. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 1. Jadi yang belakang ini karena dia ini predikatnya, maka saya misalkan dulu menggunakan simbol. Jadi karena di sini ngomonginnya adalah X si variabelnya, maka saya di sini pakai PX. Andaikan di sini saya ngomonginnya N, berarti ya saya pakai PN ya, menyesuaikan gitu. Nah, PX-nya X lebih besar sama dengan 1. Jadi kita misalkan predikatnya dulu. X lebih besar sama dengan 1 sesuai yang ada di soal. Kemudian tinggal kita tulis dia variabel kuantornya apa. Nah, di sini kan tidak sekedar X saja tapi dikasih keterangan bahwa X itu bilangan bulat yang kurang dari 0. Berarti jadi untuk kuantornya kan dia universe. Jadi untuk setiap X elemen Z negatif. Saya pakai istilah Z negatif karena dia memang bilangan bulat negatif sesuai dengan yang ada di sini. Boleh sekalian ya. Atau mau ditulis lengkap juga boleh. Misalkan untuk setiap X elemen Z dengan koma X kurang dari 0 itu juga boleh, tapi lebih lengkap, lebih praktis seperti ini. Kemudian untuk predikatnya, kalau yang di atas sudah ditulis pemisalannya, boleh di sini ditulis PX saja sudah cukup, atau ditulis tetap lengkap seperti ini juga boleh gitu ya. Alternatif saya tulis alternatif 1 sama alternatif 2 sama-sama benar. Kemudian untuk menentukan HNK-nya, semestanya adalah bilangan bulat kurang dari 0. Jadi boleh ditulis seperti ini, boleh juga ditulis seperti ini. Kemudian P-nya adalah himpunan dengan X lebih besar
sama dengan 1, sudah himpunan jadi nggak pakai X ya, P besar. Kemudian karena kita sudah tahu bahwa ini U-nya adalah bilangan negatif, sedangkan P-nya adalah bilangan yang lebih besar sama dengan 1, berarti kan jelas tidak sama ya, maka P tidak sama dengan U. Kenapa harus kita bandingkan dengan U-nya? Karena dia kuantornya, sekali lagi kuantornya adalah universal. Kita cek apakah P itu sama dengan U atau tidak. Kalau sama berarti benar, kalau tidak sama berarti salah. Jadi kesimpulannya dia bernilai salah. Nah, nomor B sama ya, untuk setiap X bilangan bulat saja, berarti kan ini adalah menunjukkan kuantor dan juga semestanya ya. Berlaku bahwa, nah ini, jika X lebih besar dari 0 maka X lebih dari atau sama dengan 1, berarti jelas ini menunjukkan si predikatnya. Anda bisa lihat bahwa di sini ada operator jika maka, oh berarti dia jelas adalah dia memiliki 2 klausa utama, berarti kita pemisalannya juga harus ada 2. Jadi sini Px-nya adalah X lebih besar dari 0 atau lebih dari 0 kan sama ya. Kemudian predikat yang kedua adalah X lebih dari atau sama dengan 1. Dihubungkan dengan operator implikasi gitu ya, nantinya sudah di set di sini. Tapi ditulis formalnya seperti ini ya. Kemudian bentuk simbolik dari kalimat di atas adalah, nah alternatif satunya karena dia cuma bilangan bulat saja, maka di sini X elemen Z gitu. Bu, kalau misalkan U-nya saya tulis sendiri boleh-boleh, misalkan sebelum ini dituliskan U gitu ya, U sama dengan Z gitu, boleh juga. Misal sebentar ya. Nah, misal seperti ini, U sama dengan Z, kita kasih kurung supaya lengkap. Nah, kemudian di sini sudah nggak pakai lagi. Nah, ini juga boleh. Nah, ini kayak begini boleh juga. Nah, kalau saya lebih milih yang praktis seperti ini supaya U-nya nggak usah nulis sendiri. Jadi di matematik kita sudah melihat bahwa oh ini berarti yang diomongin semestanya adalah Z gitu. Bilangan bulat gitu, sebenarnya sudah dipahami. Pakai ini boleh, pakai yang seperti ini juga boleh. Kemudian sekali lagi untuk predikat boleh ditulis lengkap seperti ini. Boleh juga pakai PXQX kalau sudah ditulis pemisalannya sebelumnya. Kalau pemisalannya nggak ditulis seperti ini berarti harus tetap ditulis lengkap ya. Tapi kalau di atasnya sudah ada tulisan misal PX ini QX ini berarti boleh seperti ini ya. Kemudian untuk HNK-nya Z-nya bilangan bulat. Karena dia implikasi, masih ingat ya bahwa implikasi itu HNK-nya adalah P komplement gabung Q. Dan kuantornya adalah universal, berarti kita bisa lihat apakah nanti P komplement gabung Q itu sama dengan universe atau tidak gitu ya. Kita cek, P-nya adalah X lebih besar dari 0, berarti P komplementnya adalah X kurang dari sama dengan 0. Jadi 0-nya ikut di komplement ya, jangan sampai P kemudian P komplementnya X kurang dari 0 aja, nanti 0 ikut siapa dong gitu ya. Jadi kalau P-nya lebih besar dari 0 berarti komplementnya X kurang dari sama dengan 0. Berarti bilangan bulat mulai dari 0 sampai ke kiri, 0, min 1, min 2 dan seterusnya. Kemudian Q-nya adalah X lebih besar sama dengan 1, berarti mulai 1, 2, 3 sampai terus ke kanan. Berarti kalau kita gabungkan antara si P komplement ini dengan Q, maka kalau kita jajar semua dia akan menjadi bilangan bulat kan? Berarti kan sama dengan U kan? Karena U-nya adalah bilangan bulat. Nah, karena sama berarti kita simpulkan dia bernilai benar gitu ya. Semoga ini bisa dipahami. Silahkan dicek ini untuk yang C juga demikian. Anda bisa lihat P-nya adalah PX-nya X dikurangi 5 sama dengan 1. Kemudian kuantornya eksistensial, bilangan bulat kurang dari 0. Nah, penulisannya seperti ini. Kemudian untuk HNK-nya P-nya sama dengan, nah P-nya ternyata adalah himpunan kosong. Karena kita cek ada nggak bilangan bulat kurang dari 0 atau bilangan negatif yang kalau dikurangi 5 dia menjadi 1.
Nggak ada kan? Kalau bilangan negatif dikurangi 5 berarti kan semakin besar kan negatifnya. Nggak mungkin kan dia menjadi 1, maka P-nya adalah himpunan kosong. Karena kuantornya eksistensial dan P-nya himpunan kosong, berarti jelas dia bernilai salah gitu ya. C, kemudian D seperti ini untuk yang D. Dicek ya, boleh di pause ini videonya, kemudian dicocokkan. Anda boleh latihan lagi sambil dicek ya, hati-hati satu persatu. Sedangkan yang E, dia kesimpulannya dia bernilai benar. Nah, untuk penulisan silakan dicek. Nanti sambil Anda belajar, sambil Anda nanti tanya kalau ada kesulitan atau ada yang kurang dipahami. Ini ada X di mana X kuadrat lebih besar dari 5. Berarti kita mencari bilangan yang kuadratnya itu lebih dari sama dengan 5 gitu. Ada nggak X? Nah, karena di sini X aja nggak ada keterangan himpunan apa, berarti dalam matematik kita sepakati yang kayak gini berarti dianggap bilangan real aja gitu. Sudah ya. Jadi kalau nggak ada keterangan bilangan real. Kemudian di sini U-nya bilangan real, P-nya adalah P-nya kan harusnya ini ya. X kuadrat lebih dari 5. Berarti 4 nggak ikut. Sorry. Berarti mulai dari 9. Mulai dari 9, 16 dan sebagainya. Ya, 25 dan sebagainya. Jadi bilangan kuadrat yang lebih besar dari 5. Benar ya, karena tidak kosong. Jelas ada gitu. Dan seterusnya. Untuk yang G harus hati-hati G. Karena di situ ada kalimat tidak benar bahwa. Nah, hati-hati ya. Tidak benar bahwa kan menunjukkan negasi. Untuk setiap itu berarti kan kuantor universal. Kemudian semestanya X elemen bilangan bulat, predikatnya X lebih besar dari 0. Jadi kalau kita uraikan seperti itu. Saya misalkan PX X lebih besar dari 0. Kemudian bentuk simboliknya karena dia tidak benar bahwa berarti kan negasi. Kuantornya untuk setiap, berarti ini untuk setiap X elemen Z berlaku PX. Nah, menurut teorema yang ada yang kemarin saya sampaikan di PPT, negasi dari untuk setiap adalah ada. Jadi kalau tidak setiap itu berarti ada, ya, tidak semua itu berarti ada. Sehingga di sini negasi dari untuk setiap bisa saya ganti menjadi ada. Tapi PX-nya juga harus dinegasikan ya. Jadi dihukum distributif lah kasarnya ya. Gitu. Alternatif yang ketiga adalah sininya sudah diganti ada, tapi ininya dituliskan predikat aslinya, nggak pakai PX. X lebih besar dari 0. Alternatif keempat, Anda boleh pakai ini langsung karena ini sudah yang paling bersih karena tidak ada negasi-negasinya. Jadi negasi dari X lebih besar dari 0 adalah lawannya kan, berarti X kurang dari sama dengan 0. Kalau saya menulis mungkin akan pakai alternatif 1 atau alternatif 2 atau alternatif 4. Ini yang akan saya pilih. Lebih enak pakai alternatif 4. Karena mengecek HNK-nya nanti mudah gitu ya. Atau alternatif 2 juga bisa ya. Alternatif 2 ini kan kuantornya sudah eksistensial, kemudian negasi PX berarti nanti HNK-nya kita akan pakai yang P komplement. Nah, karena P komplement itu tidak kosong, berarti sesuai sudah dengan kuantor eksistensial, berarti pas, dia bernilai benar gitu ya. Nah, terakhir untuk yang H sama ya. Untuk yang H sama, cuman bedanya yang nomor H ini karena kita punya dua variabel, ada X ada Y, tapi predikatnya cuma satu. Ada nilai ini bla 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 elemen Z, berarti kalimat seperti ini menunjukkan kan ada dua variabel. Berarti X-nya adalah bilangan bulat, Y-nya juga bilangan bulat. Jadi ada dua. Yang berarti saya salah ini nanti. Yang memenuhi X plus Y lebih besar dari 8. Nah, berarti kita menulis predikatnya PX, Y. PX, Y karena ada dua variabel. Kemudian bunyinya X plus Y lebih besar dari 8. Nah, bentuk simboliknya ini masih kurang nih. Harusnya ini X, Y elemen Z. Kemudian ini juga sama X, Y karena ada dua variabel. Dua-duanya harus didefinisikan. Nah, untuk yang himpunan di sini kita akan menuliskan dalam bentuk cross. Pernah mendengar cross nggak ya? Sebentar.
Jadi kalau dia punya dua himpunan, kita akan pakai cross, simbol cross. Ini X biasa, ininya kita pakai sahlan. Nah, C ini. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa di sini menunjukkan, ini nggak usah kalau gitu yang belakang, menunjukkan Z cross Z itu menunjukkan berarti dia yang terlibat variabelnya ada dua, misal X dan Y. Yang depan, karena kita yang depan nulisnya X ya, yang depan bilangan bulat, yang belakang juga bilangan bulat. Jadi Z cross Z, karena kebetulan dua-duanya elemennya Z. Kalau dipisah, misalkan X-nya elemen bilangan real, Y-nya elemen bilangan bulat, gitu bisa nggak Bu? Bisa, kadang-kadang ada soal yang seperti itu. Kalau memang ada soal yang seperti itu, berarti penulisannya juga berbeda nanti. Misalkan X-nya bilangan real, berarti yang bagian sini kita ganti dengan R, bilangan real, ya. Kemudian Y-nya tetap Z, gitu. Jadi R cross Z, nggak apa-apa. Kalau di matematik sudah dipahami, oh berarti X-nya bilangan real, Y-nya bilangan bulat, gitu. Ini aturan penulisan apa ya, cross ini ada di himpunan, teori himpunan mestinya. Semoga sudah diajarkan di sana ya. Sehingga P-nya adalah semua himpunan yang bisa menghasilkan X plus Y lebih dari 8. Karena dia dua-duanya bilangan bulat, maka jelas banyak kan pilihannya. Anda bisa pakai X-nya 3, Y-nya 10, X-nya 5, Y-nya 10, kan bisa semuanya kan lebih dari 8, ada banyak contohnya. Nah, karena contohnya itu ada, berarti kan tidak kosong P-nya, berarti kita simpulkan benar, gitu ya. Demikian pembahasan dari latihan 10, minggu ke-10, sambil dicek ya nanti kalau masih ada kesalahan, boleh mengingatkan di grup ya, di grup WA mungkin lebih cepat ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.